Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Samudra dengan NIM 0903 1182328008. Nah, di sini saya akan membuat video ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, yang mengenai akan membahas studi kasus tentang integrasi CRM dan SCM dalam rantai produksi parfum Nusantara. Nah, jadi di presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan CRM dan SCM dalam proses produksi sebuah parfum, bagaimana alur supply chain-nya, permasalahan yang mungkin muncul, dan solusi yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke bagian latar belakang atau studi kasusnya. Nah, untuk latar belakangnya itu sendiri, sebenarnya saya sempat bingung mau ngambil studi kasus atau produk apa yang mau dijadikan, karena banyak banget studi kasus yang bisa dijadikan contoh. Tapi saya sekarang lihat tren sekarang atau yang sempat lagi booming sekarang tuh. Jadi karena tren parfum ini lagi naiknya, saya memilih untuk menjadikan parfum sebagai produk studi kasus saya. Nah, tapi saya juga agak ragu kalau saya pakai nama brand asli yang ada di Indonesia. Takutnya nanti ada masalah atau kesalah informasi mengenai parfum tersebut atau bahkan sensitif. Jadi supaya aman dan nyaman, saya memilih atau membuat contoh brand fiktif saja, yaitu namanya Parfum Nusantara. Nah, Parfum Nusantara ini saya buat sebagai contoh brand lokal yang mengambil tema aroma-aroma khas Indonesia. Mengikut Nah, tapi meskipun brandnya fiktif, saya membuat alur bisnisnya dibuat serius dan realistis mungkin. Bagaimana brand parfum tersebut bekerja di perusahaan. Sekarang saya akan masuk ke bagian uraian material dan penggerakan supply chain sampai tiba ke konsumen. Nah, bagian ini saya akan menjelaskan menggunakan papan tulis supaya lebih gampang buat dipahami. Nah, untuk bahan bakunya itu sendiri, untuk bikin parfum ada beberapa material yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu alkohol sebagai base atau bahan utamanya, karena alkohol menentukan kualitas dari parfum itu sendiri. Yang kedua yaitu ada fragrance oil, yaitu atau minyak dari parfumnya itu sendiri. Nah, fragrance oil ini itu ada inti aroma parfum itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada material botol kaca. Tutup botolnya, terus label parfum itu sendiri. Terus yang terakhir yaitu packaging atau kemasan parfumnya. Nah, dari keenam ini yaitu material utama dari parfum. Nah, lanjut. Nah, biasanya parfum itu tidak memproduksi sendiri bahan-bahan, tapi beli dari supplier. Jadi rantai supply-nya dimulai dari sini. Yang pertama yaitu supplier. Nah, pertama kita masuk ke bagian supplier. Nah, supplier ini adalah pihak yang menyediakan bahan baku parfumnya. Bahan baku utama yang kita sebutkan tadi yaitu ada alkohol, fragrance oil. Selain itu juga ada tutup botol kacanya, label, stiker, dan kotaknya atau kemasannya. Nah, semua bahan ini tidak datang dari satu tempat, tapi beberapa supplier jadi masuk ke bagian supplier sini. Misalnya alkohol biasanya dari supplier kimia lokal. Nah, fragrance oil itu ada yang impor dan ada yang lokal. Sedangkan botol parfum biasanya dari pabrik-pabrik kemasan atau packaging. Nah, artinya dari awal saja kita sudah ada koordinasi yang lumayan rumit antara CRM dan SCM. Nah, selanjutnya yaitu
kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu yang namanya warehouse atau biasa kita sebut dengan gudang. Nah, di warehouse ini bahan tidak langsung dipakai. Biasanya tim bagian-bagian gudang melakukan proses sorting terlebih dahulu atau pengecekan. Misalnya, apakah botol yang datang itu ada yang retak, atau alkohol yang datang itu tidak sesuai dengan volume. Jadi warehouse ini tuh di sini fungsinya bukan nyimpan barang saja, tapi juga jadi tempat verifikasi supaya tidak ada bahan yang rusak sebelum masuk ke bagian produksi. Nah, lanjut, habis dari warehouse kita masuk ke bagian ketiga, yaitu produksi. Nah, produksi parfum itu ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama biasanya mixing, yaitu mencampurkan alkohol dan fragrance oil itu dengan takaran yang spesifik. Kemudian ada proses yang namanya homogenesis, yaitu mengaduk supaya larutan parfum itu benar-benar tercampur rata. Lalu ada proses yang sangat penting, yaitu aging atau yang biasanya disebut dengan pendewasaan aroma. Biasanya parfum didiamkan terlebih dahulu sampai beberapa minggu supaya aromanya tuh stabil atau menyatu dari alkohol dengan yang dicampur tadi. Jadi parfum itu nggak langsung jadi dalam sehari, ada proses dari kimianya terlebih dahulu. Nah, lanjut dari kita memproduksi parfum, lanjut masuk ke bagian yang namanya pengecekan atau disebut dengan quality control. Nah, quality control ini penting banget karena itu menentukan kualitas parfum sebelum masuk ke bagian pengemasan. Nah, quality control ini mengecek apakah aroma sesuai standar, apakah warnanya keruh atau bening, apakah ada kontaminasi di parfum tersebut, apakah konsistensinya wanginya stabil. Nah, kalau ada yang tidak sesuai, produksi bisa direvisi atau bahkan bisa dibuang untuk parfum itu. Jadi quality control ini memastikan konsumen menerima produk yang benar-benar aman dan berkualitas. Nah, dari tahap kita mengecek dari quality control ini, kita masuk ke bagian kelima, yaitu packing. Nah, kalau sudah lolos dari tahap quality control, kita masuk ke bagian packing atau pengemasan. Nah, di sini parfum dimasukkan ke dalam botol kaca menggunakan alat. Setelah itu ditutup, terus dipasang label stiker, dan lanjut kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, habis dari kita mempacking si parfum itu, kita masuk ke bagian distribusi atau disebut juga dengan distributor. Nah, karena parfum Nusantara ini saya posisikan sebagai brand lokal di Indonesia, maka channel penjualannya itu kita bisa ke marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, atau reseller kecil. Nah, di sini juga saya bisa atau juga di toko offline. Nah, disinilah CRM dan SCM-nya itu mulai ketemu data dari konsumen, misalnya jenis aroma yang paling banyak dicari untuk menentukan berapa banyak produksi batch berikutnya, dan sebaliknya kalau stok di CRM lagi menipis, CRM harus bisa memberi informasi ke pelanggan supaya tidak terjadi komplain. Nah, lanjut dari distribusi atau distributor, yang terakhir yaitu 1 2 3 4 5 6, dan terakhir yaitu ketujuh, yaitu kita masuk ke bagian konsumen. Nah, ada terakhir barulah kita produk sampai
ke konsumen. Nah, di tahap ini biasanya mencakup proses pengiriman oleh kurir, pengecekan oleh pembeli ketika paket datang, sampai review atau testimoni dari produk parfum itu. Baik, setelah tadi saya jelaskan alur supply chain dari supplier sampai ke konsumen, sekarang saya akan lanjut ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu permasalahan-permasalahan yang biasanya muncul dalam proses CRM dan SCM. Yang pertama itu saya akan mengitukan bagian supply chain management terlebih dahulu. Yang pertama masalahnya itu keterlambatan bahan baku, terutama pada bagian alkohol. Nah, kadang supplier impor dari luar itu kadang telat dan bisa menunda atau menghambat produksi parfum. Yang kedua yaitu stok tidak stabil. Ada masa di mana stok banyak tapi pembeli sedikit, tapi ada juga masa promosi di mana stok tidak cukup. Yang ketiga yaitu masalah produksi yang tidak akurat. Nah, maksudnya gini, kadang ada varian yang laris banget, misal varian kopi, tapi si perusahaan malah memproduksi banyak di bagian yang tidak best seller tersebut. Nah, lanjut yang keempat itu distribusi yang lambat. Misalnya saat banyak pesanan menumpuk sehingga pengiriman terlambat. Lanjut kita bagian masalah pada bagian CRM, itu Customer Relationship Management. Nah, kalau dilihat dari sisi CRM, perusahaan ini menghadapi masalah yang tidak kalah penting. Yang pertama itu data pelanggan yang tercecer di berbagai platform. Kan kita menjual, kalau itu kan online, jadi kadang data pelanggan ada yang tercecer. Yang kedua itu komunikasi lambat, misal respon admin yang lambat, jadi banyak pelanggan itu batal membeli karena lama dibalas dan pindah ke produk yang lain. Yang ketiga yaitu tidak adanya personalisasi, semua pelanggan diperlakukan sama padahal mereka punya preferensi aroma yang berbeda. Yang keempat yaitu permasalahan pada CRM yaitu repeat order yang rendah, karena brand tidak melakukan pendekatan khusus untuk di pelanggan yang loyal. Lanjut kita masuk ke bagian solusi integrasi CRM dan SCM. Nah, solusi yang pertama yaitu integrasi data pelanggan untuk peramalan produksi. Jadi semua data CRM seperti aroma yang paling banyak dicari, varian yang lebih sering di check out, dan pola pemberian bulanan harus digabungkan ke sistem CRM SCM. Nah, dengan begitu bagian produksi bisa tahu aroma mana nih yang harus dibuat lebih banyak gitu. Yang kedua yaitu penggunaan dashboard stok dan permintaan secara real time. Ini penting supaya tidak ada lagi masalah stok yang tidak stabil. Nah, dashboard ini bisa menampilkan jumlah stok parfum yang tersisa, stok bahan baku, serta jumlah pesanan yang sedang berjalan tuh berapa. Jadi ketika demand sedang tinggi, SCM bisa cepat mengambil keputusan untuk menambah batch produksi. Nah, solusi yang ketiga yaitu otomatisasi komunikasi pelanggan. CRM bisa memasang fitur auto reply atau admin, template pesan yang rapi, atau bahkan rekomendasi produk otomatis berdasarkan riwayat pembeli. Dengan otomatisasi ini, pelanggan tidak akan menunggu balasan admin terlalu lama. Nah, yang keempat itu ada kolaborasi supplier, produksi, atau penjual. Jadi semua pihak bisa saling mengupdate informasi. Supplier memberi info kapan bahan baku tiba, bagian produksi melaporkan kapasitas produk harian, dan tim penjualan melaporkan tren permintaan yang sedang lagi booming sekarang. Jadi alur komunikasi yang jelas ini akan membuat proses lebih efisien dan meminimalkan keterlambatan. Yang kelima yaitu solusinya penerapan sistem ERP yang sederhana. Jadi ERP tidak harus canggih atau mahal, tetapi sistem yang mampu menghubungkan CRM, SCM, dan inventory. Dengan ERP, semua data saling terhubung dan tidak tercecer. Brand bisa tahu siapa pelanggan loyal, apa aroma favorit mereka, berapa stok parfum yang tersisa, kapan harus produksi lagi, dan bagaimana produk atau performa penjual tiap varian. Intinya, ERP membantu perusahaan membuat keputusan berbasis data, bukan hanya feeling. Nah, jadi itu adalah penjelasan lengkap saya mengenai hubungan antara CRM dan SCM dalam rantai produksi parfum Nusantara. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran jelas mengenai pentingnya integrasi dalam sebuah bisnis modern. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.